Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dari rumah akrilik saya akan memberikan sedikit informasi sekaligus bisa dibilang tutorial ya. Pada kali ini saya akan memperkenalkan tentang huruf timbul akrilik. Nah, sebelum masuk ke teknis ya cara membuatnya, ini perlu teman-teman semua ketahui. Yang pertama, kita butuh beberapa alat ataupun bahan. Yang pertama bahannya adalah akrilik ya. Ini akrilik putih tebal 3 mili. Kemudian ini sudah di cutting dengan mesin laser, membentuk huruf sesuai dengan pesanan yang kita terima dari customer ya. Sudah dipola, di cutting ya. Ini kalau di tempat kami kita belakang depan itu menggunakan akrilik semua sama 3 milinya. Tapi ada beberapa teman-teman pengrajin yang lain belakangnya pakai pelat ya, pelat galvalum atau pelat yang lainnya. Nah, tapi di sini kita menggunakan akrilik bahan 3 mili putih susu. Namun kalau untuk warna kita sesuaikan dengan pesanan dari customer. Nah, yang kita buat adalah akrilik warnanya putih susu. Nah, teman-teman semua, ini ada dua nanti ya, dua pasang, yang satu untuk belakang, kemudian satunya untuk depan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini kita taruh dulu. Yang kedua list ya, list untuk samping. Yang ini untuk samping, ini lebar ataupun tinggi ya. Ini tingginya itu tergantung dari besar kecilnya huruf. Kemudian tergantung juga permintaan dari customer. Jika hurufnya timbul tapi tidak nyala, maka ketebalan ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, kenapa saya bilang ada kata-kata pengaruh? Kalau nyala itu pengaruhnya adalah dari pancaran lampu ya. Lampu kalau terlalu pendek itu nanti lampunya akan kelihatan tidak rata. Nah, kalau tinggi yang ideal untuk huruf timbul itu, kalau lampu LED-nya, LED strip sih 4-5 cm itu sudah cukup. Akan lebih ideal 7 cm. Tapi ketika lampunya LED-nya adalah LED yang penrol ya, yang ada 1, 2, 3 atau bahkan ada yang sampai 5 atau 6, 5 ya kalau nggak salah. Itu nanti ketebalan tinggi hurufnya itu harus paling nggak 7 cm. Kalau enggak biasanya akan kelihatan tidak rata. Itu untuk list. Kemudian ada juga list yang kamera boleh ke sini, list yang tipis, yang kecil ya, list kecil. Fungsinya untuk yang bagian belakang ini bisa di shoot di sini ya. Ini untuk nanti dudukan ya. Kalau bahasa kamera mangkokannya ya, mangkok ataupun pasangannya yang bagian depan. Ini untuk list yang segini, tebalnya tingginya boleh 1 cm atau 1,5 ya, tergantung. Ini semuanya pakai akrilik. Nah, ini nanti dengan yang ini akan satu set ya, satu paket. Ini yang seperti ini. Ini menggunakan akrilik bahan ini 2 mili ya, 2 mili sehingga lebih mudah dibentuk. Ini yang kedua ya. Kemudian lanjut ya. Saya akan perkenalkan alat yang lain untuk membentuk akrilik. Ini catok ya. Catok ada 2 jenis. Yang pertama ini yang kecil ya, ininya. Ini untuk nekuk-nekuk bagian siku itu. Ini akan lebih mudah. Ini catoknya, nanti penggunaannya akan saya kasih tahu. Kemudian catok yang kedua, ini adalah catok yang lebar ya, seperti catok rambut, tapi ini bukan catok rambut teman-teman semua. Tapi ini memang panasnya lebih panas ya. Jadi bukan catok rambut seperti di salon kecantikan, tapi ini adalah catok yang khusus untuk akrilik ya. Ini alat yang kedua. Kemudian bisa juga kita menggunakan cutter biasa ya untuk motong list ini ya. Kemudian untuk biar potongannya siku kita menggunakan alat tambahan yaitu siku ya. Kemudian alat tambahan lain kita bisa juga gunakan kikir ya. Artinya ketika nanti potongannya belum tentu rata, kita bisa gunakan kikir untuk meratakan. Bahan lain yang kita perlukan adalah lem ya. Lem
Lem ini bisa menggunakan lem akrilik, kemudian lem-lem yang ada di pasaran seperti lem Alteco, lem G. Nah, kebetulan ini ada merek baru yang kualitasnya juga bagus. Recommended ini adalah lem Dexton, ya. Nah, ujungnya untuk memudahkan proses kerja saat pengeliman kita kasih yang namanya jarum suntik, ya. Ujungnya jarum suntik ini kita lepas, kita pasangkan di sini. Dan kita juga sediakan korek ya, karena ketika nanti ini macet bisa langsung dikorek aja ya, korek seperti ini. Nah, ini biasanya mampet, yang ini bisa lancar lagi ya. Ini untuk bahan-bahannya. Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan hot gun ya, hot air gun. Ini untuk memanaskan ya. Cuma saya memberikan tips buat teman-teman, kalau penggunaannya tidak hati-hati, penggunaan hot gun ini karena panasnya akan menyebar, itu nanti akan membuat tulisannya ini yang di dalam itu nanti tidak rata ya, karena kena panasnya. Sehingga kami rekomendasikan sebenarnya lebih, kalau tulisannya kecil rekomendasi pakai alat cadok ini. Kalau hurufnya agak besar pakai ini juga bisa. Ini pun sebenarnya bisa, cuman untuk tingkatan yang sudah mahir membuat bisa menggunakan ini, sebenarnya lebih cepat juga karena panasnya lebih banyak ya. Jadi ini air hot gun, ini tegangan 220 volt, dayanya 1500 watt, lumayan boros listriknya ya. Ini alatnya. Kemudian oke, next kita setelah ini nanti akan coba praktekkan ya, meneruskan huruf timbul ini agar teman-teman paham ya. Nah, teman-teman semua, kita masuk ke teknis cara merakitnya ya, yang tadi. Nah, ada beberapa tips ya untuk membuat list ini ya, list huruf timbul. Yang pertama, ini yang biasa dilakukan oleh beberapa pengrajin, cuma teknis setiap orang punya teknis masing-masing. Nah, yang saya gunakan adalah teknis seperti ini. Jadi kita mau menutup yang huruf ini ya. Nah, nanti untuk karena ini kan butuhnya tidak terlalu panjang ya. Jika satu list ini kita gunakan, maka nanti kita kesulitan untuk sampai di titik akhirnya. Nah, langsung saja saya akan praktekkan. Kita harus ukur dulu, menggunakan kabel boleh, tali apapun boleh, yang penting bisa untuk mengukur. Jadi seperti ini ya, kita akan ukur, kemudian ya sampai akhirnya nanti ya, di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, ya intinya sampai terakhir. Nah, fungsinya ini adalah untuk kita mengetahui potongan akrilik listnya biar kita ini ya. Oke, sudah ketahui, kita ukur di listnya. Kemudian tadi ada tambahannya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan cutter ya. Cutter akrilik boleh, cutter biasa boleh untuk motong ini ya. Nah, kita gunakan siku seperti ini agar untuk hasil potongannya ini siku ya. Oke, ini cukup. Nah, ini tinggal kita patahkan saja. Kemudian kita kupas untuk bahan kulitnya akrilik, kertasnya ya. Nah, kita bereskan bahannya. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan untuk pemasangannya ya. Yang pertama kita siapkan, nah termasuk salah satu fungsi dari kikir ya. Ini karena ada akrilik yang tidak rata, kita kikir. Tujuannya agar lemnya itu bisa lengket gitu kan. Nah, ini kita ternyata masih belum, kita ini ya. Oke, kita tempel dulu nih. Nah, ujung sini kita lem ya, cukup. Ya udah, kita lem. Kemudian yang sini juga boleh kita lem deh ya.
kita lem sekalian aja. Kemudian kita gunakan catok kecil dulu karena ini kebutuhannya juga kecil sih ya. Ini cuma kalau sudut-sudut kayak gini emang agak riskan ya. Kita panaskan. Nah, kalau untuk waktu pemanasan ini sebenarnya teman-teman kalau praktek tahu ya, oh ini udah bisa ditekuk atau belum. Nah, jadi lamanya juga tergantung sih ya. Teman-teman yang nanti paham sendiri kalau saat praktek. Ya, karena pemanasan ini. Kalau ini sudah panas sih lebih cepat ya. Nah, misalnya ini sudah bisa. Karena ini bidangnya tanggung ya, tanggung antara nekuk dan tidak nekuk itu hampir lurus ini sebenarnya ya. Kemudian kita tekuk lagi karena ini ada bagian tekukan juga di sini. Kita akan tekuk ya. Nah, ini udah nekuk, kemudian kita lem ya. Oke, kita udah lem. Nah, selanjutnya nanti kita akan menggunakan pemanas yang besar ya, karena lekukannya banyak. Oke. Nah, kita bentuk sesuai dengan hurufnya ya. Kita bentuk, kita nanti kasih rem ya. Nah, ini posisi juga harus agak betul ya. Ya, kalau seperti ini nih posisi agak ideal karena kita akan tahu sudah pas atau belum. Ini yang sudah pas ya. Ini memang harus hati-hati banget ya teman-teman. Kalau pengen benar-benar rapi. Ya, kadang saya gunakan alat bantu yang lain untuk ngepaskan ini ya. Karena rajin atau enggak itu tergantung yang bikin. Nah teman-teman, karena ini bagian sudut kita menggunakan alat catok yang kecil ya. Ini udah kita panasin. Kemudian selanjutnya kita beri alat bantu biar sudutnya pas. Nah begini ya. Nah kita alat bantu biar sudutnya tetap dapat ya. Nah ini salah satu trik ya di sudut ya, karena memang biar pas ya di sudutnya itu kita dapat sudut yang bagus. Ini tips aja sih ya. Oke, tunggu sampai agak dingin ya. Nah, sudah. Kemudian ini ada sudut lagi ya. Nah ini untuk bagian sudut lagi ya. Kita ini sudah cukup. Kita tekuk lagi ya. Ini teman-teman, ini sudah bagian ya, sudah kita finishing ya. Ini hanya bagian akhir saja, bisa disut di sini karena ini belum dilem ya, dan belum belum kita tekuk. Nah kita panasi di sebelah sini ya. Kemudian kita tekuk ya. Ini kenapa ya pakai yang kecil ya, karena memang kalau terlalu besar pakai yang besar juga nanti tidak efektif ya, karena nanti akan nempelnya kurang ya. Terus kita kasih lem dulu yang bagian sini ya, sama nanti bagian sini ya. Nah ini tunggu lemnya sampai kering ya. Ya sampai kering. Kalau sudah kering nanti, nah berarti sudah selesai ya pekerjaan kita. Nah nanti kita cek ya. Ya sudah. Kemudian teman-teman, ini ada sisa ya. Kadang memang kendalanya kita suka kurang pas. Nah kalau sisa ini nanti setelah kita lem, kita bisa potong ya. Potong dengan cara seperti ini ya.
Ini kita panasin ya, kemudian sampai panas ya, sekitar 1 menit atau 2 menit itu sudah cukup. Kemudian nanti kita cutter, pakai cutter ya. Kalau cutter ini bisa, ada yang menggunakan pakai cutter akrilik. Nah ini sampai bisa ditekuk seperti ini. Nanti kita akan potong ya. Nah ini sudah bisa kita potong ya teman-teman, seperti ini ya. Nah ini sudah, kalau kurang matang nanti agak keras ya, kayak ini yang bawah ini agak keras ya. Nah ini sudah bisa. Nah oke, ini sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup ya. Nah ini sudah bentuk ya, tinggal nanti ini juga perlu di finishing, dirapikan, karena nanti kita akan pasangkan dengan yang bagian belakang ya. Ini ada tulisannya pondok ya. Demikian teman-teman, sedikit informasi dan sedikit tutorial untuk membuat huruf timbul dari akrilik. Jangan lupa ketika teman-teman mau bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian untuk membantu kami terus berkarya membuat video tentang akrilik, bantu subscribe dan share serta like ya. Begitu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.